kelompok-kelompok monaslimin yang senantiasa demo menggunakan nomor-nomor togel ya. Saat besok ini tanggal 2 Desember mereka menggunakan nomor Wira Sableng 212. Akan berkumpul, akan reuni kayak orang sekolah saja. Bahkan info yang kami dapat, Habib ya, HRS ini akan juga hadir ataupun tampil. Bingung juga melihat kelompok-kelompok mereka ini. Dikit-dikit demo ya, demo berjilid-jilid, demo nggak ada henti. Ujung-ujungnya nanti ya adalah turunkan Pak Jokowi. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo itu berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Di Jakarta itu kan mau kencing aja kan bayar kan, ya gitu ya. Di Jakarta itu nggak ada yang gratis. Terus peserta demo itu ya memang nggak dibayar, dibodohin aja, dijual gitu loh. Yang dibayar siapa? Ya pentolan-pentolannya itu. Bayarannya gimana? Jangan dibayangkan kayak kita beli kerupuk bayarnya nggak kayak begitu. Itu ada dealing-dealing tertentu, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh publik lah. Publik itu cuma jadi korban, cuma dijual aja. Makanya bodoh banget orang mau ikut demo dari daerah ke Jakarta mendemo anti pemerintah. Ya dijual itu. Dan jualnya pakai apa? Pakai ayat, pakai istilah nahi mungkar, pakai membela kebenaran. Ya begitulah keadaan yang sebenarnya apa yang dilakukan para anggota Munaslimin 212. Memang ada transaksi di belakang layar yang publik tidak tahu. Kalau kita lihat, bukankah kelompok demo yang didominasi oleh para Habib keturunan imigran dari Yaman ini bermula tahun 2016 lalu saat hendak menurunkan Ahok sebagai gubernur Jakarta. Dengan dalih Ahok pemimpin non-muslim, dalih Ahok menghina Islam dan lain sebagainya. Makanya harus diganti dengan yang muslim dan tentu saja dari kelompok mereka, yakni Anies Baswedan. Masalah Ahok memang banyak yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju kalau ia berhenti jadi gubernur. Masing-masing tentunya punya alasan sendiri-sendiri atas kesetujuan atau ketidaksetujuan tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah demo dilakukan menggunakan ayat Quran, demo menggunakan embel-embel Islam, demo bahkan menggunakan pakaian dengan corak atau identitas Islam, misalkan pakai peci, pakai jubah dan lain sebagainya, dan mengatasnamakan umat Islam juga. Dan demo itu berhasil menggulingkan Ahok, kemudian menjadikan Anies Baswedan sebagai penggantinya. Artinya apa? Penggulingan kekuasaan menggunakan kedok Islam. Ini kan bahaya. Agama untuk kepentingan politik. Kalau politik ya politik saja. Kalau mau merebut kekuasaan ya merebut kekuasaan saja. Jangan bawa-bawa nama agama. Belum lagi dalam demo itu sering diucapkan kata-kata tak sopan, caci maki yang penuh dengan kebencian dari para orator mereka. Islam model apa seperti ini? Peristiwa itu memang sudah terjadi tahun 2016 lalu dan mereka berhasil melengsarkan Ahok. Tapi ternyata kejadian itu bagi mereka merupakan sebuah tonggak sejarah atau apa. Sehingga setiap tahun setelahnya rutin mereka agendakan. Mungkin maksudnya peringatan hari demo atau apa. Karena yang terkenal waktu itu demo 212 sebab diadakan tanggal 2 bulan 12 tahun 2016. Maka tiap tahun hingga tahun 2022 yang akan datang rencananya juga akan diadakan demo dengan nama Reuni 212. Kalau kita perhatikan pesertanya ya orang-orang itu saja, pentolan-pentolannya juga orang-orang itu saja. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan di negeri ini? Kasihan orang yang tidak tahu apa-apa kemudian diajak demo dengan alasan bela Islam, dengan alasan bela keadilan, dengan alasan bela kebenaran, dengan alasan ikut Habib dan lain sebagainya.
Padahal semua itu hanya politik dan ada deal tertentu di balik layar jika demo itu berhasil seperti yang mereka inginkan. Dan sekarang zaman sudah canggih, informasi sangat mudah kita peroleh. Jangan mudah terprovokasi ikut kelompok mereka, membuat kekacauan di negeri sendiri, mengganggu orang lewat, mengganggu pemerintahan, bahkan toko atau tempat usaha di sekitar tempat itu harus tutup karena khawatir terjadi kekacauan. Ini kan merugikan tak hanya pemerintah tapi juga merugikan masyarakat sekitar. Belum lagi masalah menantu Bapak Rizik Syihab yang dalam pidatonya saat demo 4/11 kemarin menyatakan kalau mereka adalah majikan. Ini berarti secara tidak langsung mereka menganggap semua yang tidak ikut demo maupun yang dahulu ikut demo, terutama orang pribumi Nusantara, itu dianggap budak karena mereka mengaku sebagai majikan. Karena mereka adalah para pendatang, keturunan imigran dari Yaman. Ini sudah keterlaluan. Belum lagi kalau kita baca sejarah bahwa ternyata para kelompok yang katanya Habib itu, yang bicaranya kasar, sering mencaci maki pemerintahan, bahkan menghina lambang negara, ternyata mereka hanya keturunan imigran dari Yaman yang datang ke Nusantara untuk mencari penghidupan. Meskipun ada juga dari kelompok mereka yang tidak setuju, bahkan menentang gerakan mereka. Ada juga dari kelompok mereka yang datang ke Nusantara, tidak hanya mencari penghidupan saja, tapi juga menyebarkan Islam. Tapi jumlahnya sedikit dan tidak ikut gabung dengan kelompok yang suka demo itu. Dan ini adalah Indonesia, Drun. Negara ini sudah aman, negara ini sudah tentram dan damai dengan berbagai macam perbedaan. Jangan keusik ketenangan pribumi kalau kalian masih ingin tinggal nyaman di negeri kami. Kami orang pribumi juga bisa marah, kami orang pribumi juga bisa bergerak, kami orang pribumi juga bisa bertindak. Jangan sampai kejadian di Myanmar, masalah etnis Rohingya terjadi di Indonesia. Maka hentikanlah kalian berbuat onar di negeri ini sebelum semuanya terlambat.